orang selalu mengatakan yang kita dapat tuh hasil kerja kita. Benar Be. Ya Tuhan ketawa ya kerjain aja sendiri. Terima kasih, sejak kecil saya berhubungan dengan spiritualitas. Oke. Ya. Jadi yang berbau Tuhan tuh saya suka. Ada kayu misalnya, kalau orang lain, udahlah buat kayu bakar. Kalau kita mungkin, wah ini kalau diukir nih bentuknya kayak muka orang, misalnya seperti itu ya. Iya. Jadi orang yang mempunyai sense kesadaran yang berbeda, itu melihat sesuatu tuh lebih luas. Terus gimana caranya orang yang nggak bisa bikin produk bagus, pengen kaya Be? Ngikut saya, Asik. simple. Saya nggak pernah mikirin bahwa produk ini saya jual. Produk saya buat untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Dan itu berhasil. Sahabat VIP, balik lagi di VIP Fox Intimate Podcast. Dan hari ini tentu seperti biasa kita bakal ngobrol langsung dengan visioner dan juga founder dari PT Kutus Kutus Herbal, Babe Bambang Pranoto. Ketemu lagi nih Bre. Iya. Wah ini sekarang bajunya warna-warni kayak menandakan bahwa hati lagi ceria gitu Bre. Betul juga. Yang kedua juga ini sebetulnya karya dari seorang pelukis kontemporer ya. Ini lukisan? Iya, ini aslinya kan. Oh. Aslinya, dan habis itu dipakai macam-macam barang termasuk dibuat kain. Ya. Oh gitu. Cuman lupa namanya siapa. Tapi Babe kayaknya teman-teman terus juga relasi-relasinya emang orang-orang seni semua Be? Karena kebetulan tentu saya senang seni dari SMA ya. Nah SMA itu kebetulan saya di Jogja kan. Betul. Nah, Jogja kan gudangnya seniman. Betul. Nah, kalau ngumpul-ngumpul tuh saya cari orang-orang yang begitulah gitu. Ada yang bilang orang-orang seni itu gini Be, orang-orang seni itu orang-orang nyeleneh. Bener gak sih Be? Ya begitu, karena apalagi zaman itu ya. Iya. Yang bajunya nggak jelas ya. Anak-anak seni Mana itu iya lagi. Banyak yang bilang gini, orang seni itu orang-orang yang susah untuk ngurus dirinya, nggak ngurus diri sendiri katanya, gondrong nggak karuan kayak gitu Be. Enggak, karena ini masalah artistik nih. Sudut pandangnya beda. Sudut pandang artistiknya beda. Oke. Seorang PNS sama seniman, ya kan. Kalau PNS kan mau nggak mau seragam. Ya betul. Rambut mesti pendek, ya kan. Setuju. Rapi lah Be, ya. Klimis gitu. Kalau seniman nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa itu kayak gitu? Maksudnya Ya, kan orang seni itu kan punya artistik yang sendiri ya. Jadi kita memandang tubuh kita nih sebagai kanvas. Oke. Ya, jadi kita harus membuat bagaimana supaya terlihat artistik menurut saya kan gitu. Menurut diri sendiri. Sedangkan Babe teman-temannya pelukis ada. Terus Babe sendiri main musik ada, pemusik ada, pemain teater ada, penulis ada. Bahkan pencipta lagu juga ada. Ya, pokoknya dulu di Jalan Malioboro, di ujung yang ke selatan ya, di pojokan Gedung Agung namanya ada istana di sana. Nah, di situ setiap malam minggu itu semua seniman kayaknya kumpul di situ. Berarti Babe teman-teman itu emang dapatnya dari tongkrongan Be? Ya dari tongkrongan. Saya kenal karena saya nongkrong di situ. Dan seniman itu emang tujuannya nongkrong tuh pasti ada maksud dengan bertukar pikiran ya, gitu, dan kebetulan ada presidennya. Presiden Malioboro namanya. Ada Be? Ada. Zaman itu masih ada. Umbu Ratu Paranggi ya namanya, yang akhirnya pindah ke Bali. Dan di situ ada Cak Nun. Cak Nun. Jadi dua orang itu yang menjadi kayak founder gitu. Ya, kayak bos kita lah semua bersama gitu. Nah habis itu datanglah macam-macam dari kelompok orang macam-macam datang. Nah di situ kita bergaul akhirnya kenalan gitu. Nah ini bisa dibilang kalau kayak gitu nongkrong kayak gitu ini jadi ngebentuk karakter Babe menjadi seorang visioner gitu Be? Tentunya ada kaitannya nggak Be? Betul, karena kayak Umbu, kayak Cak Nun itu kan selalu kalau ngomong visioner tuh. Dan bahasa-bahasanya kayak bahasa-bahasa apa ya bisa dibilang
keren gitu. Ya, jadi mereka bukan sekedar berseni, tapi mereka juga menjelaskan tentang wawasan. Nah, cuman kadang-kadang memahami seni itu kayak susah, Be. Apa emang hanya orang seni yang bisa memahami? Masalah tolak ukur kan. Tolak ukur. Ya, kalau di seni itu harus ada kebebasan. Jadi kalau berpikir itu harus bebas dulu. Oke, di seni itu harus ada kebebasan. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita kontekkan dengan kebebasan, baru ada sebuah namanya nilai kan. Betul. Nah, kalau orang-orang yang non seni, ada nilai dia. Ada. Gue dapat berapa? Cuan gue berapa? Iya. Ya, jadi iya betul. dia tidak bebas gitu loh. Belum aja udah ngapain gue nongkrong gitu? Dapat apa gue? Manfaatnya apa? Manfaatnya gitu. apa dan sebagainya? Atau kok gini sih gitu? Kok sedikit uraan kan gitu? Iya benar. Uraan. Dulu kan ada zaman saya ada namanya kaum uraan. Zaman babi itu. Ya, ada kaum uraan. Urakan tuh memang dari obrolannya, atau emang dari penampilannya, Be? Ya semuanya. Dan dulu kan ada majalah Aktuil kalau nggak salah. Nah itu di situ ada Remi Silado, almarhum, di situ dia bikin sebuah pojok yang namanya kaum muraan. Tapi memang itu hanya namanya aja, Be. Kalau kehidupannya nggak urakan kan? Ada yang urakan juga. Ya, ini tradisi ini lahir karena hipis ya kan. Dulu kan kita hipis tuh dianggap agama baru oleh kita yang masih muda-muda. Jadi ada penganutnya gitu, Be? Betul gitu. Oke, jadi seperti itu kehidupan zaman itu, seninya seperti itu. Betul ya. Jadi gaya anak muda pada waktu itu uraan. Oke, kalau Babe bilang bahwa seni itu adalah kebebasan, berarti ini bertolak belakang dengan prinsip seorang desainer yang punya aturan, Be. Desainer kalau punya aturan pasti nggak laku. Tuh, Pan, dengerin tuh. Dia kan desainer juga, kalau punya aturan pasti nggak laku. Oke, karena kan ada yang bilang kalau mau ngedesain itu nggak boleh lebih dari 3 warna. Terus nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C gitu. Terus nggak boleh desain akhirnya. Iya, karena saya punya teman desain juga ngomongnya gitu kan. Seniman itu memang nggak punya aturan, indikator seni itu buat mereka bebas aja gitu. Tapi kalau di-compare sama desainer, begitu kita belajar ngedesain, wah nggak cocok nih. Warna ini tabrakan sama warna ini. Ya, itu masalah persepsi, Mas. Ya. Ya misalnya kayak di Bali seneng sama hitam putih kan. Ya. Nah, itu kan nggak enak banget kan sebetulnya hitam putih itu kan. Secara apa, Be? Ya, kok warna kok cuma 2, pilih putih sama hitam, itu kan warna-warna mati sebetulnya kan. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau kita tahu menempatkannya dan mengkonstelasi dalam bentuk yang artistik, nggak masalah. Jadi nggak masalah itu. Masalah. Jadi karena masalah bentuk seni itu jangan dipandang dengan sebuah aturan. Nggak bisa, Be? Nggak bisa. Karena memang di seni tidak ada aturan. Memang punya sudut pandangnya sendiri. Ya, dan aturan itu yang kita buat sendiri. Sebagai seniman kita harus membuat aturan yang menurut kita bagus tuh kayak apa. Berarti kalau seniman itu gini, Be. Kalau suka ambil, kalau enggak ya udah lupakan gitu. Bukan soal itu. Kita ada tuntutan jiwa kan. Tuntutan jiwa untuk melakukan sesuatu. Betul. Nah, tuntutannya bagaimana, bentuknya bagaimana, itu ukurannya diri kita, nggak bisa ukurannya orang lain. Gitu loh, maksud saya gitu. Kebebasannya begitu. Di situlah kebebasan. Nah, B, kalau kita ngelihat ya namanya PT Kutus-Kutus Herbal sampai bisa sebesar ini, B. Sebenarnya yang saya pengen tahu dari Babe itu sebenarnya apa sih, B? Filosofi hidupnya Babe sampai bisa punya visi, tiba-tiba bikin produk, tiba-tiba besar kayak gitu-gitu. Apa filosofi hidup yang Babe pegang selama ini? Yang terjadi itu sebetulnya kecelakaan. Kecelakaan? Loh, saya tuh nggak punya ide mau bikin produk loh. Masa sih? Iya, dulu saya kerja di sebuah perusahaan yang ada produk. Saya mati-matian untuk memperjuangkan produk itu selaku mungkin.
sampai besar-besar gitu, Be? Sampai satu titik saya bosan dan saya buang itu. Karena berapa tahun sih, Be? Berapa tahun, Be? 15 tahun lebih, mungkin 20 tahun lah, kurang lebih. Itu lebih kepada Babe bosan atau memang dari perusahaannya emang tidak ada apresiasi apa-apa? Berbagai masalah gitu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah bosan itu. Bosan itu yang bikin Babe akhirnya cabut. Tertarik lagi kan. Kalau menjual barang ya begitu, ngomong begitu, terus akhirnya juga dapat order begitu dan seterusnya. Saya nggak bisa gitu. Makanya saya tidak bisa di industri yang tidak kreatif. Oh, maksud Babe kayak model bisnis-bisnis yang terlalu template gitu, Be? Iya, bisa jual mobil ya, mobil aja terus kan. Iya, betul. Perbedaan antara mobil satu dan kan nggak terlalu jauh. Ya kecuali yang sekarang ya. Iya. Sekarang orang udah bebas dalam bentuk mobil dan sebagainya. Pada waktu itu kan klasik-klasik aja. Oke. Nah, kadang-kadang ya kan ada, Be, ya namanya seorang bisnismen itu dilahirkan memang dari keluarga pebisnis. Pertanyaan saya itu sebenarnya Babe lahir dari keluarga pebisnis, Be? Militer. Tentara bapak saya. Militer. Betul. Ibu Rumah tangga. Terus jiwa bisnis dari siapa, Be? Nggak tahu. Maksudnya kan bikin apa ya? Bikin satu produk yang terus tiba-tiba boom gitu. Peminatnya banyak gitu. Kecelakaan. Ya tapi kan nggak bisa. Unbelievable aja gitu. Itu saya mulai sebetulnya waktu saya kerja formal kan. Nah, saya kebetulan jadi sales. Masuk di perusahaan jadi sales dan saya dapat training yang cukup bagus dari perusahaan itu, baik secara teknikal maupun secara marketing. Dan saya sekolahin juga ya, MBA. Dari perusahaannya, Be? Ya, dari perusahaan. Terus sukses, disekolahin lagi untuk dapat doktor, ya kan? Juga soal marketing. Ya. Jadi kalau soal marketing dan produk saya katam lah istilah orang. Tapi terus timbul kebosanan. Masih bisa bosan, Be? Iya. Karena terlalu sukses. Ya. Karena terlalu sukses. Iya. Ada orang bosan terlalu sukses gitu, Be, ya? Iya, kamu dengar Kurt Cobain ya? Oke. Dengan Nirvana-nya. Ya karena terlalu sukses. Ya. Dan Jimi Hendrix ya kan? Kalau satu keluar jadi dewa gitar, semua kalah. Terlalu sukses, gampang dia bunuh diri. Oh, maksudnya begitu ada orang-orang ada di top puncak kejayaannya, itu cenderung untuk bunuh diri. Kok gitu, Be? Ya karena kesepian dia. Kesepian? Nggak ada lawan. Oh, lebih kepada itu. Iya, nggak ada tantangan. Aku ada top. Udah di puncak, mau ngapain lagi? Baru pegang gitar, udah keplok-keplok semua orang. belum bunyi, baru pegang gitar. Belum dicolokin tuh malah, Be. Ya, ingat Beatles. Iya. Ya, ingat Beatles ya. Beatles setelah show ya di Amerika, orang yang nonton tuh stadion penuh. Nah, waktu dia main musik, teriakan penonton tuh lebih keras daripada dia main musik. Oke. Iya. Dan terus gue nggak main apa ini? Iya ya. Ya. Nah, untung Beatles tuh bagus ya. Begitu sampai ke titik kebosanan dia pergi ke India. Belajar spiritual. Oke. Ya, dari situlah dia bisa menep dan disitulah dia menemukan jalan yang benar. Dan akhirnya jadi legenda dunia sampai sekarang. Ini berarti sama kayak statementnya si Zinedine Zidane, Be. Apa dia bilang? Waktu dia bilang cabut dari Real Madrid sebagai pelatih. Mau cari apa lagi saya di Real Madrid? Semua trofi sudah saya menangkan. Iya. Jadi daripada dia melatih lagi terus akhirnya posisinya Real Madrid turun, mending saya cabut kata gitu. Nah, itu alasan orang-orang yang ada di puncak kejayaan mending cabut. Terima kasih. Sejak kecil saya berhubungan dengan spiritualitas. Oke. Ya. Jadi yang berbau Tuhan itu saya suka. Oke. Menarik nih, Be. Maksudnya berarti Babe juga besar di lingkungan orang yang taat, Be? Tidak. Bapak saya umur 4 tahun udah pergi dari rumah. Jadi saya benar-benar anak jalanan. Artinya jalan kehidupan yang melatih saya bukan orang tua karena 4 tahun bapak saya sudah
Maksudnya Babe umur 4 tahun. Bapak saya pergi dengan cewek lain. Oke. Berarti Nah, tapi di saat kekosongan saya tidak ada figur bapak itu, nah saya mengamati lingkungan. Gitu lah. sorry Be, saya potong. Ini Babe ditinggal terus maksudnya ayah nggak balik lagi. Enggak, dia punya keluarga sendiri kok. Terus ketemu lagi umur berapa Be? Mau lagi itu tahun 78. Saya udah mau lulus universitas. Wow, Iya. Oh. lama banget Be. Iya, betul. Babe masih ingat wajahnya? Oh ya sangat ingat dong. Gimana bapak sendiri kok nggak ingat? Nggak, maksudnya umur 4 tahun Be. Iya enggak, tapi kan bapak saya itu on off gitu loh. Suka kalau dia kangen Datang. pulang sekolah saya dijemput. Ya, Oke. dijemput, diajak makan bakmi di Gang Kelinci itu, ya kan? Terus sama minum es jeruk. Nah, terus diajak ke toko, milih apa aja gitu. Tunjuk aja. Tunjuk aja. Oke. Jadi on off seperti itu. Jadi emang Babe bukan dari keluarga pebisnis ya? Tidak sama Dan sekali. benar-benar belajar dagang lah awalnya, kan pasti dagang Be ya? Iya. Kan jualin produknya Iya, orang. betul, iya. Dimulai dari sana. Dari sekolah, dari apa saya bekerja karena disitulah saya jadi dididik jadi penjual gitu loh. Emang kalau jadi pebisnis butuh spiritualitas yang matang Be? Bukan begitu. Spiritual ini memberikan kita another sense. Apa tuh? Ya orang bilang sixth sense, Sixth ya, sense. atau Indra bawah keenam, sadar gitu. atau dan sebagainya. Spiritualitas itu mengajarkan bahwa kita ini punya beda sama orang lain. Mikir sesuatu itu beda. Kita lebih luas, ya kan? Oke, contohnya Be? Hah? Contohnya ada nggak? Ya, misalnya kita lihat batu ya. Iya. Kalau orang lain buat nimpuk orang. Oh pasti. Kalau kita kumpulin jadiin tembok misalnya seperti itu. Oke, sudut pandang berarti. Sudut pandang lain, ya kan? Ada kayu misalnya. Kalau orang lain, udahlah buat kayu bakar. Kalau kita mungkin ini kalau diukir nih bentuknya kayak muka orang, misalnya seperti itu ya. Iya. Jadi orang yang mempunyai sense kesadaran yang berbeda itu melihat sesuatu tuh lebih luas. Oke. Ya. Terus berarti kalau seandainya Babe lagi sebelum Babe memulai yang namanya produk ini kan betul. Babe tadi bilang bahwa produk ini muncul memang dari sebuah kecelakaan. Betul. Dan Babe memang nggak pengen dan nggak pernah menyadari bahwa ini akan jadi besar. Betul. Nggak pernah Be? Enggak. Kan cita-cita orang begitu produknya laku, dia mikirin gimana caranya Saya produknya. tidak mikirin mau jual produk kok. Berarti itu Dari kuncinya, Pan. awal saya nggak pernah mikirin bahwa produk ini saya jual. Produk saya buat untuk menyembuhkan diri saya sendiri dan itu berhasil. That's it gitu loh. Selesai sampai situ. Iya. Terus muncul untuk jual kali lumayan untung nih. Itu saya bagi ke teman-teman. Dan teman-teman pada semua akhirnya ngojok-ngojokin saya. Oke. Bang ini produk bagus, ngapain kok cuman disimpan Dibagi-bagiin. aja? Kenapa dibagi-bagi gratis? Kenapa nggak dijadiin bisnis gitu loh? Itu lama nggak Be prosesnya dari Babe buat Ya terus 2011 saya buat. Nah di akhir 2011 itu teman-teman udah kasih ide ke saya dijualnya. Nah cuman saya nggak pede kan jual barang. kenapa Be? Nggak pede. Ya karena barang waktu itu kan tujuannya buat Buat nyembuhin diri saya, sendiri. bukan menyembuhkan banyak orang. Jadi ada perasaan nggak pede, gitu. Oke. Nah akhirnya 2012 saya mulai eksperimen. Pertama karena baunya nggak enak, saya eksperimen supaya baunya enak. Oh berarti trial error juga Be? Oh iya, butuh waktu 1 tahun saya try and error. Ya, nah kedua apa nih sudah komponennya benar. Nah, Oke. terus kita juga uji apa namanya? Kayak uji klinis Ya gitu Be? misalnya dikasih ke kulit nih gimana? Iritasi atau enggak? Iya, dan sebagainya lah. Dan yang pertama yang saya ini dulu tuh minyak saya tuh nggak langsung meresap gitu loh. Jadi kalau dibalur tuh ya Meluntur tetap gitu aja, Be? Enggak, jadi kayak berminyak itu. Nah, saya Oke. pengen, gimana caranya supaya kalau Dibalur, dibalur meresap, cepat meresap. Nah, akhirnya ketemu komposisi itu. ketemu dan sebagainya. Nah itu proses masih dibagiin Be? Masih dibagiin ke Iya teman-teman? masih, kita selalu cek kan, begitu dapat prototipe 1 kita Iya. coba cek, oh bagus ya,
prototipe 2 kita kasih orang, iya bagus. Bahkan kita coba orang sakit misalnya, gitu. Sembuh gitu. Begitu nyobain ke orang yang sakit itu ini nggak Be? Deg-degan nggak sih? Ya juga deg-degan. Ini jangan-jangan ntar minyak yang saya buat malah bikin dia tambah sakit kayak gitu Be? Enggak kalau saya sih, karena dia pernah menyembuhkan saya kan. Oke. Jadi Jadi tolak ukurnya dari pertama kan dari diri Babe saya. sendiri. Kalau saya bisa nyembuhin diri saya sendiri, Oke. pasti saya bisa nyembuhin ke orang lain. Oke, iya. Nah, sekarang kan banyak orang-orang yang baru mau memulai bisnis tuh banyak hal yang dipikirin, Be. Dari mulai strategi marketingnya, strategi brandingnya. Iya. Menurut Babe, itu kapan dipikirinnya? Saat kita benar-benar produknya sudah mulai jalan, atau pikirin dari awal? Jadi gini, ini dunia literasi kan sekarang. Iya. Sekarang tuh orang senengnya nulis, upload dan sebagainya. Iya, benar Be. Jadi dia seneng berkomunikasi. Nah, akhirnya komunikasinya yang dibenerin. Komunikasinya yang dibenerin. Maksudnya Jadi urusan media sosial dan sebagainya, dia nggak ngurusin produknya. Nah, apa yang terjadi? Makanya dia nggak pernah jual produk sebetulnya. Maklon dia. Iya. Atau Zaman tiru-tiru. sekarang ya, Be, ya? Iya. Nah, produk yang maklon atau tiru-tiru itu kan nggak masuk dari diri kita ya. Bukan maksudnya bukan dari pengalaman kita Betul, begitu Be, ya. Dan itu nanti selesainya ya cuman di marketing aja. Makanya di sana sekarang bedanya. tuh hidup sama mati perusahaannya itu startup tuh. Iya. Nggak ada yang lebih dari 5 tahun. Termasuk startup besar. Karena mereka tidak mempersiapkan produk dengan baik gitu loh. Tapi ada yang bilang gini Be, Apa? produk ntar aja. Yang penting komunikasi kita kumpulin dulu kolamnya. Ya, betul. Jaring dulu marketnya. Iya, Bangun personal brandingnya Betul, atau iya. produk brandingnya. Iya. Produk ntar kita bikin belakangan. Betul, oke. Apa yang terjadi? Ya, jadi tertuduh nanti terakhirnya. KPK Tertuduh? yang nangkep. Oh iya. Karena dia tidak jujur gitu loh. Oh maksudnya overclaim. Bukan overclaim, orang yang terlalu personal branding ini orang yang nggak jujur, orang yang nggak pede sebetulnya. Karena dia nggak punya apa-apa gitu. Tapi jangan ngomong gitu, saya lagi bangun personal branding, Nah, itu, Be. nah. Sekarang lu punya apa? Punya Apa? Ayo. Iya kan? Iya. Ini pertanyaannya dalam banget, Iya, Anda memanipulasi masyarakat untuk mencintai Anda atau untuk mengagumi Anda, tapi Anda sendiri nggak punya sesuatu. Nah, itu cepat atau lambat kepleset, Mas. Maksudnya punya karya. Oke. Iya kan? Gitu loh maksud. Kalau karya nggak punya, tapi kan kalau seandainya punya skill gitu, Be. Pengen dikenal sama orang. Iya, punya skill dia pengen dikenal orang. Betul. Ya wes. Dia bangun personal branding. Ya wes. Untuk mendatangkan peluang. Gak bisa, Mas. Nggak Loh, bisa. kamu gak punya apa-apa kok. Wah, saya jadi mundur bikin personal branding Loh, gitu. sekarang kalau orang nggak punya produk, ya kan, mau personal branding itu die. Tapi ada yang bilang gini, Be. Personal branding Iya, itu cari Pak Bambang, jualin produknya Pak Bambang, selesai. Hah? Bener nggak? Iya kan? Karena Pak Bambang punya produk. Oke. Ya, sekarang- Yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Sekarang misalnya kita lihat teh botol lah gitu. Ini nyebut nggak apa-apa, Be? Oh nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Takutnya Kan dia belum sponsor soalnya di sini. Banyak teh macam-macam kan. Iya. Tapi karena dia yakin dengan teh botol itu, ya jalan aja. Sampai hari ini jalan. Tapi kan nggak semua orang bisa bikin produk bagus, Be. Makanya tidak semua orang bisa jadi pengusaha, Om. Oke. Iya kan. Benar. Kalau kamu lihat statistik, yang orang kaya di dunia itu hanya 10% dari seluruh penduduk dunia, Mas. Dari seluruh penduduk dunia hanya 10%. Karena memang nggak semua orang bisa bikin produk. Betul. Oke. Dan tidak semua orang bisa kaya. Secara natural ya. Ya kalau tadi bohong-bohongan, cerita, ya macam-macam lah. Kayak di Amerika itu kan banyak ya.
pendeta yang katanya begini, so, akhirnya ngikut semua kan. Iya, betul. Nah, apa yang terjadi terakhirnya diajak bunuh diri bareng-bareng. Dan itu ngikut semua, Be. Nah iya, jadi orang yang memang betul-betul produktif, punya produk dan produknya berguna bagi banyak orang, nggak bisa hilang dia. Lah terus gimana caranya orang yang nggak bisa, kan seperti yang Babe bilang tadi, bahwa nggak semua orang bisa bikin produk bagus. Terus gimana caranya orang yang nggak bisa bikin produk bagus pengen kaya, Be? Ngikut saya, Asik. simple. Iya kan? Selesai podcast ini. Ya, kalau Anda ingin besar, jadi ikut orang besar. Mudah-mudahan kecepletan besar atau jadi pembantunya orang besar. Oke, Kan kalau mau tidak jadi harus pembantunya presiden aja sekalian. Maksudnya seperti gitu, Be ya. Ya sama-sama pembantu sih, Betul. cuma pembantunya presiden. Gitu. Kan? Nah, B, kalau seperti ini berarti sebenarnya dari Babe sendiri nih ya, itu lebih cenderung ke yang di awal Babe bangun Iya. untuk ngebesarin sanga-sanga atau kutus-kutus dulu ya. Itu lebih ke produknya dulu atau Babenya dulu yang muncul? Produknya dulu. Produknya dulu. Oke, berarti kalau produknya... Jadi saya sampai dari 2011 kan sampai 2013. Ya. Sebelum produk itu meluncurkan. Jadi produknya saya bikin sedemikian rupa yang menurut saya is okay. Ya. Orang kan pada tanya siapa yang bikin? Nah, disitulah saya muncul. Saya cerita siapa saya dan bagaimana produk itu muncul. Oke. Nah, cerita saya dimakan oleh publik dan publik percaya dan kebetulan produknya juga percaya. Relate. Nah, jadi legend gitu loh. Iya. Jadi produknya dulu dibuat sampai produknya sudah oke menurut kita ya. Nah, terus kita coba juga orang-orang juga suka sama desain dan sebagainya. Baru produk itu muncul. Tapi waktu muncul bukan saya bilang produk ini berguna bagi, tapi ini produk dikarenakan saya dulu kejeblos dan sebagainya. Wow, berarti Babe memang menjual cerita yang sudah Babe lakoni. Betul. Jadi kita kan nggak bohong. Storytelling yang memang benar-benar ada story-nya. Betul, iya. Dan Babe alami. Dan itu kita ceritakan gitu. Dan dari situlah makanya Kutus-Kutus itu terkenal di awalnya adalah karena storytellingnya. Dan kebetulan produknya juga sesuai dengan storytelling. Oke. Berarti gandengannya pas gitu, Be. Pas. Storytellingnya dapat, produknya ditunjang juga dengan produknya yang bagus. Betul, makanya ngetop. Oke. Terus kalau Babe seandainya Babe bertahan atau mungkin bisa dibilang sampai ada di posisi sekarang, itu lebih kepada Babe emang seorang bisnismen atau emang benar-benar ada sisi spiritualitas yang Babe pegang teguh? Iya, jadi modalnya sebetulnya dari spiritualitas ya. Jadi modal utama saya kan belajar pertama belajar agama-agama yang formal lah. Oke. Waktu kecil saya lihat orang pergi ke masjid kok keren, saya ikut ke masjid. Ikut ke masjid? Iya. Terus kebetulan ketemu pastor Katolik ya. Karena saya kalau ada kebetulan di Kebayoran itu ada kolam Arjuna Wiwaha sekarang namanya ya. Nah ini gereja Blok B ini kalau saya duduk di sini itu pas ketemu pasturnya gitu loh. Nah saya duduk kan dan saya perhatikan kebaktian dari awal sampai akhir. Nah pasturnya tertarik sama saya. Nah waktu selesai kebaktian dia datang ke saya. Uyo saya tertarik dengan ceritamu kan gitu. Oh kalau gitu kamu nanti malam ada film apa namanya King of King. Cerita tentang Yesus. Saya diajak nonton, kagum saya. Gitu. Ikut nonton? Iya ikut nonton. Saya bilang orang yang mulia tapi kok matinya disalib gitu loh. Kan harusnya kan orang yang mulia tuh matinya mulia. Ya jadi mulia atau jadi raja enggak. Ini justru kebalikannya. Menarik sekali gitu. Nah, gitu. Ada hal spiritual yang berbeda di situ. Terdapat. Nah, terus saya kan ikut di masjid tuh jadi
ngaji lah, sekolah ngaji. Nah, sering di kalau Idul Adha. Itu Idul Adha. ke Al-Azhar, Masjid Al-Azhar di Kebayoran. Saya bagian giring domba. Oh, bawain kambing ya. Ya, itu kan Giliran mau disembelih ya. ya. Oke. Ya kan? Terus seru saya nih. mikir, domba disembelih sekian banyak. Dan akhirnya dagingnya cuma dibagi-bagi. Apa meaningnya gitu loh. Apa maksudnya Ya gitu? maksudnya tuh apa gitu loh. Nemu Be? Ya nggak nemu, waktu masih kecil kan masih jadi pergulatan saya kan. Gitu ya kan. Udah. Jadi saya ikut juga kateksasi Kristen. Ini Babe semua diikutin dah. Iya, saya ikutin semua. Itu emang penasaran, Be? Iya penasaran. Karena apa? Di kateksasi itu nyanyi, seneng saya nyanyi. Relate sama hobi Nyanyi. musik gitu Be ya. Jadi nyanyi. Seneng saya. Jadi di Katolik lebih serius kan, saya nggak begitu suka gitu. Nah, di Islam keren karena pakai sarung. Terus suara ngaji itu saya suka gitu loh. Apa lantunan orang ngaji. Ngaji, oke. Nah, udah. Nah, terus SMP kan nih. Iya. Itu SD tuh. Nah, SMP itu nggak sengaja saya dikasih seseorang itu buku tentang yoga. Yoga. Jadi ada teman kakak saya gitu. Nih, kamu kan seneng yang gitu-gitu, kasihlah saya. Babe baca? Ya, saya baca dan saya ikutin. Kan ada gerakan yoga. Iya. Nah, ternyata setelah saya ikuti gerakan yoga tuh tubuh saya tuh ada something. Apanya Be? Gerakan-gerakan yoga. Ya, kan banyak itu. Betul. Pernafasan dan sebagainya. Saya ikut kok ada sesuatu yang membuat saya tuh menjadi nyaman, enak gitu. Gitu. Dan perlu diingat, saya dari kecil nggak pernah sakit. Serius Be? Serius, nggak pernah sakit. Demam gitu masa nggak pernah? Ya demam kan nggak kita rasain waktu kecil, main-main aja. Iya. Pulang udah sembuh kayak gitu. Di SMP tuh, loh, kok tubuh saya ada. Nah, saya mulai memperhatikan tubuh saya gitu. Oke. Nah, Terus juga yang kedua, saya tuh terharu dengan bentuk keindahan. maksudnya gimana Be? Ya kayak ada bunga, ada satu gitu. Iya. Komposisinya tuh saya perhatikan. Terus saya lihat juga pohon-pohon, kan kebetulan di lingkungan Kebayoran ini orangnya menengah ke atas ya. Jadi tamannya tuh bagus-bagus lah. Jadi saya kok bagus, rumahnya bagus, arsitek tuh pokoknya yang keindahan tuh saya belajar di SMP. Gitu. Munculnya dari sana emang jiwa seni ya Be? Ya nonton, lihat gitu. Iya. Terus saya juga belajar nari Jawa, kebetulan di dekat rumah tuh kita orang Jawa pasti ikut nari lah. Dengar gamelan. Oh, itu jadi kebiasaan Be ya? Jadi kebiasaan. Terus juga di sekitar saya ada band-band bagus ya. Waktu itu ada Kus Bersaudara. Lain dari saya jalan besarnya dia gangnya. Jadi terus ada Arulan ya. Ada macam-macam band yang sering latihan di rumah. Jadi kayaknya jalan itu jadi jalannya musisi lah gitu. Iya. Jadi kalau latihan saya nonton, saya dengar. Gitu. Nah, yang namanya herbal ini, Babe bisa simpulkan Nggak ada nih hubungan herbal, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Berarti spiritualitas juga sebenarnya jauh dari kata visioner Babe ngeracik sebuah produk. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Tapi emang jalan hidupnya Babe Ya, begitu. gitu. Jadi saya seneng seni, saya seneng musik. Oke. Nah, Nah, SMA di Jogja kan. Iya. Nah, ketemulah nabi-nabi baru tuh. Ada Cak Noi, iya. ada Umbu, ada Rendra. Nah, ini jadi nabi-nabi saya nih gitu. Saya belajar zaman itu. Oke. Ya kan, terutama Rendra gitu. Jadi saya tuh kalau denger omongnya Rendra tuh kayak Kan berapi-api tuh Be. berapi-api Iya dan kan? indah dan artistik dan mikir gitu. Nah, itu akhirnya saya banyak ngikut cara berpikirnya Mas Billy gitu. Iya, bahasa-bahasanya artistik semua tuh Be ya. Kayak mau nyerna satu paragraf tuh kayak susah. Itu kan waktu dia berdeklamasi. Ini kan kita ngobrol kayak Lagi nongkrong ya, aja. kita nongkrong. Nah, dari nongkrong di mana namanya di Malioboro, kita nongkrong di rumah beliau di Petang Puluhan tuh. Oke. Setiap ada hari Rabu ada Rabuan lah gitu. Beliau kayak ada tamu asing, diwawancara beliau dan kita dengarlah mereka berdua berbicara. Gitu. Berarti pola pikir, terus keputusan dan segala macam relasi itu semua memang Babe dapat dari hasil tongkrongan ya, Be? Ya,
Dari pokoknya saya cari sendiri lah istilahnya. Dan emang Nggak punya guru. nggak ada guru? Nggak ada guru. Dan saya paling nggak suka diajar itu loh. Saya senangnya cari sendiri. Saya nggak riset sendiri? Iya gitu. Dan saya punya wawasan yang dan punya sistem tubuh yang kalau ada sesuatu yang ini saya kok ada gitu. Oke, ada alarm-alarmnya Ya, gitu Be ya. betul. Tapi kan yang namanya orang pebisnis Be ya, apalagi zaman sekarang. Lu kalau mau berbisnis, ya mesti punya mentor. Mesti punya orang yang ngelit supaya bisnis lu jadi besar kayak gitu. Nah, kalau Babe dari tongkrongan seperti itu, Nggak ada. berarti semua by insting Be? Iya, jalan aja. Kayak macan jalan di hutan mau makan apa ya nanti di depan adanya apa, makan gitu aja. Kan beresiko banget bangun bisnis kayak gitu Be. Apa? Beresiko banget Be. Loh, kayaknya saya ini kayak menunggangi kuda liar. Jadi setiap Iya, ketemu iya. baru nih kuda liar, jadi saya harus taklukkan dia gitu loh. Oh tapi di sana akhirnya mental Babe terbentuk ya? Betul, Menjadi makanya seorang pebisnis. ya terima kasih saya terus akhirnya kerja kan. Kerja di perusahaan yang punya aturan ketat. Nah di situ pun saya tidak pernah mematuhi aturan dari perusahaan tersebut. Kok gitu Be? Karena buat Babe itu template ya? Satu template dan saya tidak bisa maju kalau saya ngikutin aturan itu. Kan di Depak dong Be. Hah? Ya problemnya di antara sekian banyak orang saya yang paling laku. Jadi dia nggak berani debat. Oh. Ya jadi kalau tolak ukurnya adalah penjualan, sales, terserah mau ngelakuin apa Iya, aja. bahkan saya itu mau datang jam berapa don't care. Yang penting laku. Yang penting laku. Jadi bos saya kalau sore ketemu saya gimana? Nih laku gitu. Terus datang sore ini, lo kok laku terus? Ya emang kan lu tahu siapa gue ya. Asik. Gitu. Jadi Iya. pernah tuh pada suatu saat saya bilang saya perlu Anda. Oke. Perlu Anda, makanya ada pertemuan. Tolong itu kalau ada telepon. Ada pertemuan yang mulainya tuh jam 4:30 pagi. Pagi banget Be. Dia bilang, "Nih perusahaan apa?" Lu nurut aja sama gue. Pokoknya kan orang Belanda. Kan? Iya. Kamu nggak bisa bilang no. Kalau kepepetnya tuh or. Jadi atas dasar itu Be. Iya, saya bilang kamu pokoknya nggak boleh no. Pokoknya or aja, gitulah. Oke. Jadi supaya nggak terjadi salah paham kan. Gitu. Iya. Nah, kayaknya saya berangkatlah ke satu kantor. Kantornya Pak Yakob Utama yang punya Kompas. Oh, Pak Yakob Utama tuh masuk kantor jam 4 pagi. gokil Be. Iya. Ngapain Be? Loh, koran tuh kan jam Udah 5 cetak ya? harus cetak. Oh, Nah, iya, sebelum iya. cetak dia baca dulu. Gitu. Oke, maksudnya untuk memastikan gitu ya, layak untuk Betul. diperbanyak Iya, gitu. beliau tuh setiap hari sampai beliau meninggal tuh melakukan hal tersebut. Bayangkan seorang yang Pak Yakob itu salah satu panutan saya. Pak. Oke. Nah, saya ajak ke situ. Kita datang 4:30 kan, beliau udah selesai ngecek koran. Dan sebagainya, ketemulah kita. Nah, Pak Yakob ini kan juga didikan Belanda juga kan, jadi bahasa Belandanya fasih. Nah, bos ini kan bahasa Belanda, berdua ngomong Belanda nih. Gabrus, kagak tahu, diam aja. Puyeng dah. Puyeng dah. Ngomong apa dia? Nggak tahu, pokoknya ngomong berjam-jam berdua itu. Nah, habis itu kan oke, salaman kan mau pulang kan. Iya. Terus saya bilang, Pak Yakob, saya datang ke sini tuh mau ambil kontrak. Oh iya saya lupa. Jadi dia nggak baca, nggak apa, dia teken aja. Ini kontraknya katanya gitu. Beres deh. Beres deh. Oke, semudah itu sebenarnya Be ya. Iya. Padahal waktu mau dapat kontrak itu kan, kita rapat Effort. sama beliau segala macam. Tapi begitu Pak Yakob malah cerita lain sama saya. Apa tuh Be? Dia mau beli majalah komputer Belanda. Gitu. Majalah komputer. Ya, dia mau bikin majalah komputer. Oh, Nah, oke. dia belilah, license lah gitu ya. Iya. Kayak franchise gitu Be. Ya, franchise. Ah, Sama iya. bos saya, mami, udah terserah lu, gue bilang. Yang penting surat tuh. Sudah ditandatangani Be ya. Sama dia tuh kan. Yang gue perluin cuma Nah, ini sebetulnya. ini aja.
terserah lu ngomong apa. Iya, Tapi iya. saya lihat kamu nggak pernah ngomong no. Iya, Oke, itu sukses. poinnya, sukses. Dan akhirnya kita pergi ke 7 tempat. Ah, Dan semua kita dapat order. Terakhir yang dapat order itu jam 9 malam. oke. Dari setengah 5 pagi sampai 9 malam itu kita dapat 7 order. Bisa sekeren itu, Be. Maksudnya emang kalau orang mau jualan emang harus punya strategi ya. Nah akhirnya bos saya, pokoknya kamu bilang apa aja saya nurut. Gara-gara penjualan, Be. Karena memang penjualan saya itu dan apa namanya ide kreatif tuh ada aja. Nah disinilah kenapa kita belajar spiritual, kita belajar seni, kita selalu punya new way. Ada aja cara. Ada aja. Jadi nggak mesti begitu ya, Betul Be. ya. Yang tidak dipikirkan orang normal nih kita pikirin kan. Kebanyakan orang-orang yang sekarang mau jualan tuh gini, Be. Gimana ya caranya gue untuk bisa deketin orang kaya? Nah kalau Babe sendiri nih ada di posisi yang sekarang emang harus Mau deketin jualan. orang kaya. Ya jadi teman orang kaya. Kan susah berteman sama orang kaya. Ya bisa aja. Sekarang kalau kamu mau, men, nih beliin rokok, kamu yang beliin, ya kan? Men, supirin dong, supirin. Lama-lama kan jadi temen kamu. Kalau ada dia enak nih. Oke, setuju, Be. Gue disupirin, gue diantarin, Iya. segala macam. Jadi deket. Ya deket. Nah begitu deket, dia buka hati. Kan dia nanya, lu ngapain lu deket-deket gue? Lu kan perluin. Oh, oke. Perlu modal. Berapa lu perlu modal? Nih, lu pakai buat modal kan gitu. Oke. Jadi yang namanya jualan itu bukan jual, Mas. Apa dong, Be? Itu adalah approaching, Pendekatan. Kalau kita nggak dekat, mau lu ngomong sampai kayak apa nggak bisa. Understanding antara kita dengan yang kita mau jual. Nah kalau understanding dapat jadi bestie lah istilah zaman sekarang. Iya. Udah lu apa yang jual laku. Nah, cuman sekarang orang tuh kan gini, Be. Kalau approaching tuh kan butuh waktu, Be. Betul. Sedangkan penjualan tuh kan ditarget ada target mingguan, target bulanan. Ya sekarang Terus kamu gimana, mau Be? target apa mau jualan bagus? Jadi Jualan kalau mau bagus. jualan bagus itu nggak bisa target. Ini ada masa di mana kita approaching. Misalnya sekarang nih saya jual sama-sama. Orang sekarang tuh bilangnya entertain gitu, Be ya. Bukan entertain. Bukan. Saya paling nggak suka tuh kata entertain. Kan pendekatan sama orang kaya katanya butuh entertain ya, gitu, Be. itulah bodoh. Bodoh. Oke. Kok bisa gitu, Be? Begitu entertain, itu kita pada posisi yang kita gembira. Padahal kita harus posisi kita mendekatkan dia, bukan dalam keadaan gembira. Nah begitu gembiranya hilang, kita nggak deket lagi. Dan entertain itu selalu berkonotasi negatif. Negatif. Ya. Setuju, Be. Ya. Iya, Nah saya benar. walaupun penjual besar, saya nggak mau masuk diskotik. Wah, kenapa, Be? Nggak mau. Sakit kuping saya. Saya kan pengen dengar musik klasik bagus. Iya, Jadi iya, kalau iya. kuping saya rusak, saya nggak mau. Saya tidak pernah deal itu di tempat-tempat yang seperti itu. Selalu di mana? Hah? Di kantor paling. Enggak, di rumah mereka. Jadi pejabat yang bisa kita datang ke rumahnya dan kita bisa bicara dari hati ke hati, itu pasti sukses. Gitu. Kalau orang sudah ngajak kita ke rumahnya, selesai sudah. Artinya dia membuka diri. Berarti kan memang harus building trust. Loh, memang- Approachingnya emang harus Orang memang harus jualan, bertahap gitu, Be ya. bukan jualan barang, jualan trust. Salah jualan barang. Jualan trust. Oke. Sampai orang itu trust sama kamu, beres semuanya. Gak peduli produk lu apa gitu. Gak peduli. Berarti yang dia beli itu- mulai dari satelit ya toh, sampai kapal selam itu trust. Iya. Kalau nggak ada trust, lu pakai ini hadiah ini orang nggak mau. Kalau Anda sudah trust, harga berapapun is okay. Nah, terus gimana dengan target, Be? Apa? Ntar dulu nih kan. Ini ceritanya nih kan. Kita mau jualan. Ya, mau jualan. Jualan, Nah, oke. kita harus bikin fondasi terus. Ya bilang bos, tunggu bos, nih fondasinya belum selesai. Saya belum bisa bikin rumah. Gitu. Ya cuman pada waktu itu saya dibantu dengan namanya aha moment ya. Silah gimana sih? Oh iya, betul. Jadi, Ada aha momentum lah. Ya, jadi ceritanya gini.
saya udah 3 bulan nih, kentok semua pintu nih. Untuk pendekatan maksudnya, Be? Nggak ada yang mau beli. Kan lama, Be. Lah Pegang duit, Be. Sampai saya pada posisi putus asa. Udah saya duduk di kantor nggak ngapa-ngapain. Saya pikir hari ini saya mau diem aja. Karena saya sudah 3 bulan mati-matian. Nggak ada yang bukain pintu nih. Bukan dibukain sih, tapi nggak beli gitu. Turun naik bis, kena hujan panas, tapi nggak ada sambutan yang atraktif lah. Nah saya duduk. Saya duduk merenung lah, ini gimana ya triknya. Gak begitu lama ada orang, Pak boleh duduk di tempatnya. Oh silakan. Saya tuh mau datang ke bapak itu ya kan, tapi ruang tamunya udah penuh. Nah makanya dia kursi yang kosong tuh di meja saya gitu. Itu dia, oke, akhirnya duduk. Nah setelah duduk ngobrol lah gitu. Nah, sampailah ada jam 12 kan. Pak yuk kita makan siang. Saya bilang, Pak saya baru 3 bulan. Saya nggak berani ngajak orang makan siang. Belum ada duitnya, Be ya? Ya belum ada. Belum ada duitnya, belum pecah telur. Oke. Saya ngaku aja. Oh enggak, kamu ikut saya aja. Ternyata dia big boss ya. Big boss dia. Oke. Diajak makan siang. Nah udah makan, terus dia cerita, kamu jualan apa? Gini. Wah ini ada teman saya nih, perlu nih alat yang kamu jual. Saya teleponnya dulu, ditelepon. Datanglah dia. Datang ke tempat makan kita gitu. Oh diundang ke sana, Be? Ya sama bos ini satu ini diundang. Nah saya kaget, yang diundang ini bukan main-main. Direktur Utama Pertamina. Gokil. Temennya dia Direktur Utama Pertamina. Tahun itu, Be ya? Tahun itu. Tuh prestis banget itu, Be. Prestis banget. Datang dan ngomong udah akrab berdua nih. Nah, terus orang itu cerita. Ini namanya Bambang Pranoto, dia baru aja kerja di Philips ya kan, ini bidangnya ini. Loh, ini kan di Arun perlu barang ini katanya gitu. Nah, kalau gitu kita langsung aja nanti ke mana ke apa istilahnya apa namanya? Tempatnya gitu. Bukan. Apa namanya? Jadi kalau proyek tuh ada technical yang bikin technical itu konsultan. Jadi kita habis makan ya langsung ke konsultannya. Enggak, tutup kopi dulu dong. Nah kalau dulu ngerokok di dalam restoran nggak masalah di zaman itu. Habis itu baru ke tempatnya konsultan. Nah begitu, konsultan ini pernah saya datengin juga. Tapi tanggapannya asem gitu lah. Maksudnya ketemu? Iya, saya pernah datang ke situ kan. Tanggapannya asem gitu lah. Ya kayak kan, nolak gitu ya. Allah ini salesman cuman. Iya. Nah, negatif lah, Be. Negatif lah. Nah, saya datang sama Direktur Utama Pertamina sama langsung, wah Mas Bambang apa kabar? Iya. So akrab. SKS nih, Be. Iya, karena dia tahu saya bawa Direktur Utama Pertamina. Dia kan masih mikir, Be. Ini siapa? Pak Bambang ini kok bisa ngajak orang ini? Iya. Kan gitu, Be. Langsung Direktur Utama konsultan itu yang nemuin, diajak ke ruang rapatnya. Direktur Pertamina cuman gini. Kan banyak proyek nih dari perusahaannya Direktur Utama ini. Saya mau kalau bisa pakai Philips, semua pakai Philips gitu. Satu kata saja. Gitu doang, Be. Udah, selesai. Ciao. Deal itu? Iya, dia jelas deal. Habis itu konsultannya sibuk telepon saya, Mas, datang ke sini, Mas. Ini ada begini, gimana caranya? Udah. Habis semua. Lu butuh gue sekarang. Gitu, Be ya. Betul, dan kita dapat order yang terbesar waktu itu di Arun LNG Co. Berarti kan ikhtiar Babe waktu itu emang nggak ada yang, maksudnya nggak sia-sia, Be. Maksudnya Babe nemuin si konsultan sebelum itu. Sekarang kenapa kita dapat momen aha tadi? Kenapa tuh, Be? Ya karena kita ikut spiritual tadi. Jadi jiwa kita tuh bukan sekedar nyari yang bentuknya uang. Tapi ada kepuasan hati untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi bawa satu solusi gitu, Be ya. Nah, otomatis alam semesta dengan caranya beliau sendiri menggaduk-gadukkan, menemukan. Menggaduk-gaduk katanya. Oke. Aha momen ini bukan sekali dua kali saya dapat. Sampai sekarang aha momen itu masih berlaku buat saya. Di produk ini? Produk ini juga. Ya mungkin kamu dengar nggak peristiwa waktu saya
buat Sanga-Sanga Ultimate. Oke, belum, kenapa tuh, Be? Ya, jadi kan saya lumpuh. Iya. Karena lumpuh, saya akhirnya tidur sebelah nih, kamar sebelah nih. Di belakang nih. Karena saya nggak bisa pulang ke Gianyar, karena Iya. Gianyar kan banyak tangga. Iya. Nah, nggak tahu bagaimana 10 hari nggak ada jalan solusi bagaimana. Pakai kutus-kutus juga nggak sembuh. Nah, nggak tahu gimana. Saya tuh padahal Bu Rifa lagi rapat. Ya kan. Nah, saya bilang saya nekat pergi sama sopir aja, pergi ke Pasar Badung. Bu Rifa nggak ikut? Nggak. Jadi saya sama Pandi ya. Nggak. Pergi ke Pasar Badung. Terus Pandi bilang, itu apa jamu-jamu tuh di lantai 2. Oke. Ya. Ya jual rempah-rempah itu Be ya. Kan naik tangga. Iya. Tangganya nggak ada pegangan lagi. Betul. Alur atas gitu kan. Saya kan naik dengan susah payah. Ya kan akhirnya saya nggak bisa berdiri, saya duduk cari kursi duduk. Terus saya hanya memanggil penjual itu. Dia punya apa saya beli, dia punya apa saya beli. Saya tanpa melihat apapun. Pokoknya dia punya apa saya beli. Rempah apa yang dia punya, gitu Ya, maksud Babe? Betul. Oke. Terus beli akhirnya Be? Beli. Nah terkumpul kan, udah. Terus saya juga pergi ke supermarket. Saya datang ke tempat daun-daunnya, daun-daun bumbu ya, seperti taragon dan sebagainya. Saya ambil aja. Saya ambil yang mana tidak dipakai kutus-kutus, yang belum dipakai kutus-kutus. Maksudnya nggak ada diracikannya kutus-kutus? Ya, Oke. Random aja. Terus saya pergi ke Prima tuh yang jual alat-alat masak tuh. Oh iya. Nah, saya beli yang namanya Wajan. bukan wajan, slow cooker. Oh, slow cooker. Karena di sini nggak ada kompor. Nah, jadi saya pakai slow cooker. Nah, sampai terus saya juga sudah pesen ke toko kimia yang jual essential oil. Nah, saya pesen ini gitu. Mas nggak bisa sekarang, besok baru kirim. Oke, no problem. Udah. Sampai di sini saya cuci itu semuanya. Saya nggak cuci sih, suruhan kan nyuci. Karena berdiri aja susah saya. Iya. Jadi saya duduk di kursi di ruang musik itu. Saya minta Bu Rifa untuk Motong-motong. mau ngerajang gitu. Nah, terus dimasak dengan yang ada waktu itu kan olive oil. Jadi kita masak bukan pakai minyak kelapa tapi pakai olive oil. Gitu. Udah dimasak. Ya, udah besok paginya setelah dingin kita campur dengan masa itu adalah 40%, saya tambahkan kutus-kutus 60% jadi 100%. Nah, terus saya campur. Nah, habis selesai dicampur, saya minta Bu Rifa balurin saya. Gitu. Dibalur sudah, berarti komposisi itu udah matang, Be? Udah matang. Udah. Maksudnya Babe sudah siyakin itu dengan komposisi itu? Betul. Tanpa saya mikir sama sekali. Iya, berarti Babe punya. Nah, itulah aha momen itu. Iya. Nah, setelah jadi, saya dibalur 15 menit sembuh. Jadilah Sanga-Sanga Ultimate yang 230 B ya? Betul. Oke. Nah, Babe. Nah, ini sama tadi cerita ketemu sama orang Konsultan petani, itu. Ya, konsultan tadi. Jadi di setiap kejadian itu selalu ada aha momen itu. Iya, karena memang kita dilatih untuk selalu bisa menerima aha momen. Kita jadi magnet gitu loh. Itu bentuk sisi spiritualitasnya, Be, ya? Nah, itu sisi spiritual kita buat diri kita ini seakan-akan magnet yang menarik aha momen di mana kita perlukan. Gitu. Dan itu taunya aha momen itu memang by insting, Be? Iya, by insting. Nggak bisa dipelajarin itu ya? Dilakoni bisa. Hanya dilakoni? Ya. Udah jalan-jalan aja. Iya, gitu. dilakoni dan latihan spiritual sesuai dengan mazhab masing-masing. Nah, kalau Babe sendiri itu begitu dapat aha momennya, kapan Babe ngerasa bahwa, kan Babe pernah bilang juga bahwa saya sebelum punya atau bikin sanga-sanga atau kutus-kutus dulu, itu kan Babe juga jual produk-produk lain pasti ya, Babe. Nah, di kapan momen Babe ngerasa bahwa oke, herbal jalan hidup saya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, Be? Nggak ada sama sekali. Udah jalan gitu aja? Ya.
Nah di sini perlu namanya keyakinan. Oke. Berarti benar kata orang kalau orang udah nggak ada ambisi sebenarnya jalannya lebih gampang gitu. Bukan begitu. Kenapa perlu kita ada ambisi? Karena kita tahu apa yang kita dapat itu hadiah. Bukan hasil kerja kita. Orang selalu mengatakan yang kita dapat tuh hasil kerja kita. Bener Be. Akhirnya kalau punya nggak ambisi. saya, kalau nggak saya nggak bisa gitu. Salah tuh Be. Salah. Berarti itu Kan kamu pernah dengar hadiah gitu. rezeki, mati, jodoh ini adalah Misteri. bukan misteri, pemberian Tuhan. Ya, Iya betul. Nah, Anda mau jadi Tuhan. Oh, saya kerja keras pasti berhasil dapat ini kan. Iya. Ya Tuhan ketawa ya kerjain aja sendiri. Pontang panting dah. Iya, gak bakal apa-apa. berhasil. Satu-satunya jalan kita yakin apa yang kita kerjakan yang terbaik. Dan bagaimana hasilnya itu adalah porsinya Tuhan. Nah, seru nih. Ini ada yang bertanya ini, Be. Begitu kita mau melakukan sesuatu, Be, ya, entah itu produk, entah itu jasa, entah itu karya. Iya. Yang namanya orang yakin dengan apa yang dia lakukan, itu kan memang nggak selalu dapat cuan cepat, Be. Nah, gimana caranya ngelatih mindset bahwa yakin dengan apa yang dilakukan dan pasti ada hasil dari setiap yang dilakukan. Tidak selalu. Tidak selalu. Iya, dari pengalaman. Banyak yang misalnya, kalau saya berhasil, itu justru saya yang rusak. Lah, Ya, kok bisa, Be? Bisa kan? Saya ini punya contoh nih, waktu saya datang ke Bali, kan nggak jelas mau kerja apa. Jobless ya. Jobless. Nggak tahu mau kerja Iya, apa ada. duit nggak ada, jobless. Kita hanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya yakin aja. Sekali waktu saya yakin ya, jalan ke sebuah restoran, walaupun duit saya pas-pasan, saya pengen makan di situ. Karena restoran itu artistik gitu loh. Oke. Saya udah. Jadi menarik untuk Babe kunjungi. Nggak ada, makan aja. Di situ yang punya datang ke saya. Dia bilang, Mas Bambang, iya saya pernah ketemu loh dulu di Paris katanya gitu. Dia cerita panjang lebar. Gini Mas Bambang, saya ada problem nih. Restoran saya tuh sepi. Bisa bantu nggak? Saya bilang saya nggak punya pengalaman di restoran. Tapi kan Mas Bambang terkenal dulu di Philip katanya penjual paling hebat kan gitu. Iya. Akhirnya saya ditawari kerja gitu. Ditawarin kerja, Be. Saya kerjalah di situ. Gitu. Mau Babe ambil terima itu? Ya, jobless lumayan. Ada tawaran kayak gitu singkat Ya, aja. Singkat aja. Berhasil atau tidak, kita yakin aja gitu. Padahal saya tidak punya pengalaman restoran. Nah, kadang-kadang apa yang kita yakin itu jadi satu hal yang apa ya bisa dibilang kayak gila nih ngelakuin hal kayak gini nih. Nggak mungkin berhasil. Jadi, gitu. begitu kita masuk di dunia itu, nanti Anda akan ketemu situasi-situasi seperti itu hingga Anda nanti akan diarahkan gitu loh. Oke, berarti Jadi akhirnya saya masuklah di restoran itu. Sebulan nggak ada tamu juga. Nah saya bingung kan. Ini apa ya masalahnya? Nah akhirnya saya di depan 4 mesanan. Apa ya masalahnya? Ya masalahnya kamu kan nggak pernah datengin 4 mesanan katanya. Oh. Nah di sini tuh ada pelinggih kata banyak gitu. Itu yang nyampein itu siapa, Be? Nggak tahu, pokoknya saya dengar aja seperti itu. Oke. Gitu. Di sini ada pelinggih dan pelinggihnya itu tidak semua dikasih canang katanya gitu. Nah kalau bisa kasih canang lah, kamu juga ikut muter lah gitu. Nah akhirnya saya bilang sama pegawai kan, coba dicari tempat mana lagi pelinggih. Oh iya Pak, di sana tuh nggak pernah didatengin, rumputnya panjang, coba dibersihin. Nah setiap sore tolong dikasih canang. Nah setelah mereka ngasih, saya muter. Muter tuh maksudnya masih. Iya, ke canang-canang tadi. Iya. Terus? Nggak sampai 1 bulan, tamu tuh gila-gilaan datang. Berarti itu balik lagi itu bisa dibilang aha moment, Be? Iya. Dan ada kedekatan secara spiritualitas. Ya karena kita biasa spiritual, jadi lebih pakai rasa daripada pakai perhitungan gitu loh.
kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tuh nggak main di akal Be ya. Iya nggak gitu. Nggak masuk akal Betul. gitu. Akhirnya 1 bulan itu bisa 2.500 pack. Wow. Sehari itu 4-5 bis. Hanya dengan bisa maksudnya membiasakan diri tahu aha momen dan Iya, betul. spiritualitas. Nah, dan kita tentu juga harus kerja kan. Pasti. Jadi saya karena tamu banyak, itu saya bikin tim pelayan itu ada 2. Satu yang mempersiapkan, yang satu lagi yang mengantar makanan. Pelayannya Be. Ya. Oke. Jadi dan yang berikutnya itu ada tim yang clear up. Ini gantian nih. Jadi yang Jangan sampai telat gitu maksudnya. Iya, yang nganter sama clear up tuh beda grup gitu loh. Oke. Nah itu bisa cepet tamu tuh sat. Kayak model Dan ini berjalan ya. lah. Maksudnya fast lah, Nah, fast respon lah iya, gitu fast Be. respon. Order ini sat Betul, jadi. ya. Makanya tamunya bisa 2.500 per bulan. Gokil. Nggak pernah ada restoran di daerah Ubud yang sampai 2.500. Nah, kalau kayak gitu berarti sebenarnya apa sih, Be? Ini terakhir, Be ya. Yang saya mau tanya itu pesan atau mungkin apa sebenarnya yang pengen Babe wariskan baik dari ilmu maupun nilai-nilai hidup yang bisa Babe kasih ke pendengar atau mungkin ke sahabat VIP. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin dengan sesuatu, lakukan keyakinan itu. At any risk. Apapun resikonya. Terus kedua, Anda tidak sendiri loh hidup. Ya, Anda ini adalah makhluk sosial yang diawasi oleh yang orang sebut Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Nah kita harus jadi pelayan-pelayan Tuhan itu. Oke, setuju Ya, Be. mau pelayan apa di luar semua semua agama. Ya. Tapi kita jadi pelayan dan kita kalau kita sudah siap jadi pelayan, beliau akan ngasih kerjaan yang cukup buat kita. Gitu. Oke. Sip gitu sahabat VIP. Jadi benar berarti statement orang yang bilang gini Be ya. Benar juga. Maksudnya relate dengan apa yang Babe sampaikan bahwa yakini apa yang kamu ketahui dan lakukan. Karena banyak orang yang tahu ilmunya tapi nggak yakin Itu dengan satu. keilmuan itu. Atau kalau dia mendapat sesuatu dia hitung-hitung menguntungkan atau enggak. Oke. Jadi di dunia itu kalau dihitung tuh pasti nggak untung. Kok gitu Be? Loh kamu lahir akhirnya mati ya nggak untung dong. Kamu lahir gede sekolah segala macam punya suami punya istri ya toh. Cuman dikubur akhirnya. Iya. Kalau hitungan bisnis kan selesai. Ujung-ujungnya mati juga. Betul, Ngapain lahir betul. gitu Be ya? Nah, ngapain kan gitu. Jadi kamu mau untung mau rugi ini kehidupan ini seperti ini. Tapi kalau kamu bisa merasakan dan menggunakan perjalanan hidup itu Anda akan menemukan keuntungan gitu loh. Oke, jadi gitu sahabat VIP Ya, ngobrolnya seru banget sama Babe kalau ngebahas tentang spiritualitas, terus nilai hidup itu emang waktunya nggak cukup buat 1 jam. Betul. Ini kayaknya masih prolog doang dari Babe ini ya kan. Tapi anyway menurut saya Ya. apapun yang Anda lakukan selama itu Anda meyakini Kuncinya. cepat atau lambat akan terjadi. Oke, kuncinya adalah yakin dengan apa yang Anda kerjakan gitu. Oke, Be, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat VIP. Untuk itu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Sampai jumpa. Bye.